Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 52. Kek, jadi menurut keyakinanmu, tidak perlu kita menempuh ujian dan menduduki pangkat. Kalau kau ikut-ikut jatuh ke atas, kau keliru sama sekali, Kek. Kalau semua orang terpelajar seperti engkau ini pendiriannya, hanya mengeluh dan menangis, menyanyikan sajak-sajak kosong, meratapi nasib rakyat dan memaki-maki kelaliman para pembesar, apakah akan jadinya? Keadaan takkan berubah baik, bahkan makin memburuk. Kita harus bergerak. Kita harus bekerja dan berusaha memberantas semua yang buruk, mempergunakan kekuasaan dan kebisaan kita masing-masing. Bahkan dengan kepandaian kita harus dapat menempati kedudukan yang memungkinkan kita menggunakan kekuasaan kita merubah segala hal yang tidak patut. Kek, apakah artinya menghafal 10.000 ujar-ujar baik tanpa melakukannya dalam hidup? Lebih baik mengetahui satu saja akan tetapi betul-betul dijalankan dalam hidup. Tiba-tiba kakek itu memandang dengan mata terbelalak. Maboknya seperti hilang seketika dan ia memegang pundak Busong sambil bertanya, kau siapa? Sudah kukatakan tadi, Kek, namaku Liu Busong. Pemuda ini tidak mau menggunakan si ayahnya, karena nama Kam Siek terlampau terkenal di kota raja, maka ia sengaja menggunakan si ibunya. Kau lain daripada yang lain. Kau masih muda, semangatmu besar. Kau murid siapakah? Guruku yang terhormat, yang memberi bimbingan kepada saya sejak kecil adalah Kim Mo Taisu. Ah, kiranya dia gurumu. Kalau begitu pantas saja kau bicara besar, kiranya kau seorang ahli silat pula yang dapat mengandalkan kepandaian kasar itu untuk mencari kedudukan. Harap kau orang tua jangan salah duga. Suhu hanya mengajarkan ilmu sastra kepadaku, sama sekali aku tidak pernah mempelajari ilmu silat. Aku benci ilmu itu yang hanya dipergunakan untuk saling bunuh. Sejenak kakek itu memandang penuh keheranan, kemudian ia merangkul pundak Busong. Bagus. Kalau begitu kaulah orangnya yang patut mewarisi suling emas. Apa, Kek? Apa maksudmu? Orang muda, pernahkah kau mendengar nama sastrawan Ciu Bun? Busong menggeleng kepala. Kalau nama kakakku Ciu Bun yang amat terkenal saja kau tidak pernah dengar apalagi namaku. Aku adalah Ciu Guan Liong, adiknya. Akan tetapi biarpun nama kami berdua kau tak pernah dengar, tentu kau sudah mendengar nama besar Bukek Xiansu. Busong mengangguk. Aku pernah mendengar Suhu menyebut-nyebut nama kakek sakti itu. Tentu saja. Gurumu mana bisa menjadi begitu lihai kalau tidak bertemu dengan Bukek Xiansu? Ketika itu di puncak Taisan, secara kebetulan gurumu dan kami berdua menerima anugerah dari Bukek Xiansu. Gurumu menerima petunjuk ilmu silat, sedangkan kami orang-orang sastrawan yang lemah, menerima kitab sajak ini dan suling emas. Kitabnya diberikan kepadaku ini dan suling emasnya berada di tangan kakakku Ciu Bun. Akan tetapi terpaksa kami berdua pisah. Kerajaan jatuh bangun, para sastrawan tidak mendapat penghargaan sama sekali. Selain itu juga ternyata suling emas dan kitab ini tidak hanya berguna bagi para sastrawan menghibur diri dan menenangkan hati, malah dijadikan perebutan para tokoh Kang Ou. Kami dikejar-kejar terutama sekali kakakku sehingga terpaksa kakak Ciu Bun melarikan diri dan bersembunyi di pulau kosong di Lamhai. Kami berdua sudah bersepakat untuk mempertahankan kitab dan suling, dan telah bersepakat pula kelak memberikan kepada orang yang kami pandang tepat. Nah, pilihanku jatuh kepadamu, orang muda. Tidak salah lagi, apalagi engkau murid Kim Mo Taisu. Ah, Tian agaknya sengaja mengirim kau ke sini untuk membebaskan aku daripada tugas menyimpan kitab ini. Kau simpanlah kitab ini baik-baik, dan kelak, kau carilah kakakku di Pek Choatu di Lamhai, kau perlihatkan kitab ini tentu suling emasnya akan diberikan kepadamu. Kau minta petunjuk daripadanya, kedua benda pusaka itu kelak amat berguna bagimu. Lekas simpanlah. Kakek itu memasukkan kitab kecil di tangan cepat-cepat ke dalam saku baju Busong sebelah dalam. Lindungi kitab ini dengan taruhan nyawamu. Tergesa-gesa kakek itu memberi pesan ini dan tiba-tiba terdengar derap kaki kuda. Kiranya 7 orang berkuda tadi sudah kembali lagi dan kini mereka meloncat turun dari atas kuda, lalu langsung menghampiri sastrawan tua Ciu Guan Liong dan Busong. Sastrawan itu masih duduk bersila akan tetapi Busong sudah bangkit berdiri melihat 7 orang itu datang dengan sikap mengancam.
Si komandan bermuka hitam lalu langsung menyerbu Ciu Guanliong dan menangkap leher bajunya, ditariknya ke atas dengan amat mudah sehingga tubuh kakek sastrawan itu tergantung. Ah, kiranya kau tua bangka pengemis inilah sastrawan Ciu Guanliong. Hayo mengakulah, bukankah kau Ciu Guanliong? Aku benar si Ciu bernama Guanliong, jawab kakek itu dengan suara angkuh biarpun keadaannya amat terhina seperti itu. Kalian ini anjing-anjing peliharaan yang hanya mengandalkan sisa makanan pembesar negeri, mengapa bersikap begini kasar dan tidak sopan terhadap orang tak bersalah? Wah, mulut besar. Hayo ikut kami menghadap Taijin. Si muka hitam lalu melemparkan tubuh kakek itu kepada anak buahnya yang menerima tubuh kakek itu sambil tertawa-tawa. Di lain saat tubuh kakek itu sudah direbahkan tertelungkup melintang di atas punggung kuda seperti segulung tikar. Mana ada aturan begini? Busong melangkah maju menegur si muka hitam. Dengan alasan apakah kalian menangkap orang secara sewenang-wenang? Kus, kau pemuda tolol jangan ikut campur. Tidak tahu bahwa kami adalah alat negara, bentak si muka hitam marah sekali. Busong sama sekali tidak takut, ia malah melangkah maju dan berkata dengan suara keras, justru karena kalian alat negara seharusnya menggunakan peraturan dan hukum kesopanan. Bukankah negara itu diatur dengan hukum dan alat-alat negara adalah penegak hukum? Hanya perampok saja yang menindas dan menangkap orang tanpa kesalahan dan kalian sebagai alat negara seharusnya malah memberantas tindakan seperti itu. Hayo bebaskan kakek yang tidak bersalah itu, kalau tidak, aku akan melaporkan kalian kepada pembesar negeri di kota raja, tentu kalian akan dipecat dan dihukum. Sesaat si muka hitam tercengang sampai melongo. Benar-benar belum pernah selama hidupnya ia melihat orang berani berkata-kata seperti itu terhadapnya. Kemudian ia tertawa bergelak dan sekali kakinya bergerak perut Busong sudah tersambar tendangan keras yang membuat tubuh Busong terpelanting dan bergulingan. Hahaha, kau boleh melapor, haha. Justru yang menyuruh tangkap sastrawan ini adalah pembesar negeri, tolol. Busong masih penasaran dan tendangan itu biarpun membuatnya jatuh terguling akan tetapi tidaklah amat nyeri, maka ia sudah cepat bangun kembali. Kalau begitu pembesar negeri yang menyuruhmu itu sewenang-wenang, bentaknya pula. Si muka hitam tertawa dan juga penasaran. Tendangannya amat keras dan ia terkenal sebagai seorang yang kuat. Bagaimana orang muda ini masih sanggup bangun dan malah kini membuka mulut menegur pembesar negeri? Kau menentang, bentaknya dan kini tangan kanannya bergerak memukul, menyambar ke arah muka Busong. Pemuda ini melihat jelas pukulan menyambar. Ia kaget dan berusaha mengelak, akan tetapi mukanya bertemu dengan pukulan kiri yang menyusul. Des! Pukulan ini keras sekali dan membuat matanya berkunang dan pada saat itu sebuah tinju yang amat keras telah menghantam dadanya, membuat tubuhnya terjengkang dan terbanting keras. 7 orang itu tertawa-tawa, akan tetapi diam-diam si muka hitam heran dan kaget sekali melihat betapa pemuda itu sudah bangun lagi dengan cepat, seakan-akan tidak merasakan pukulan-pukulannya yang dilakukan dengan pengerahan tenaga itu. Diam-diam ia menaruh curiga dan memandang pemuda yang luar biasa kuat menahan pukulan itu yang sudah berdiri tegak lagi, kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk naik kuda dan membawa pergi tawanan mereka. Diam-diam ia merasa jerih juga terhadap pemuda aneh itu. Akan tetapi baru saja ke-7 orang itu meloncat ke atas kuda sambil tertawa-tawa, suara ketawa mereka berubah menjadi jerit-jerit mengerikan dan mereka semua termasuk si muka hitam terlempar dari atas punggung kuda dan ketika Busong memandang, ternyata mereka bertujuh sudah putus nyawanya. Darah mengucur dari leher mereka seperti sekawanan lembu dipotong lehernya. 2 bayangan melompat keluar dari balik pohon dan mereka ini langsung menghampiri kakek sastrawan dan menolongnya turun dari atas punggung kuda. 2 orang laki-laki ini berkepala gundul, berpakaian ringkas dengan lengan pendek, usia mereka 40 tahun lebih dan agaknya mereka adalah sebangsa Huisyo. Saudara Ciu Guanliong harap jangan khawatir. Mari kami kawal saudara menghadap ketua kami. Biar ada 100 anjing-anjing macam mereka tentu akan kami basmi semua. Ciu Guanliong mengangkat kedua tangan memberi hormat. Kehormatan besar. Akan tetapi siapakah Jiwisu ini dan siapa pula ketua kalian? Aku tidak ada urusan dengan ketua kalian. Kami dari Hui Tupang, dan ketua kami mengundang saudara untuk diajak berunding. Hahaha, berunding. Sastrawan tua itu tertawa bergelak. Kalian orang-orang Kangou di mana-mana sama saja. Orang lemah macam aku ini mana dibutuhkan kalau tidak karena sebuah kitab kuno.
Jiwi Lo Suhu, ketahuilah bahwa kitab yang dicari-cari itu tidak ada padaku. Aku bersumpah, kitab itu tidak ada padaku. Dua orang gundul itu saling pandang, kemudian seorang di antara mereka berkata sambil tertawa dingin, kami hanya melakukan perintah membawa saudara menghadap Pangcu, ketua kami. Jiwi, tuan berdua, adalah pendeta-pendeta yang mengutamakan kebajikan, mengapa kini menggunakan kekerasan memaksa orang untuk ikut? Tiba-tiba Busong mendekati dan membela kakek itu. Bukankah dalam kitab sucimu terdapat ujar-ujar Nabi Buddha bahwa seorang biksu, pendeta, biarpun masih muda asal ia mentaati ajaran Sang Buddha, ia akan menerima penerangan dunia seperti bulan purnama terbebas awan? Kalau dua orang pendeta seperti Jiwi sudah menggunakan kekerasan, membunuh orang dan memaksa kakek ini untuk ikut, bukankah itu sudah melanggar segala hukum agama kalian sendiri dan berarti memupuk dosa? Dua orang Huisyo itu saling pandang, muka mereka berubah merah dan sinar mata mereka menjadi bengis. Melihat pemuda yang telah diserahi kitab ini kembali mencampuri urusan secara berani mati untuk membelanya, sastrawan tua itu cepat-cepat berkata, sastrawan muda yang gila. Kau mau mengikuti ujian, pergilah dan jangan usil mencampuri urusan orang lain. Terhadap Jiwi Lo Suhu ini, aku sanggup mengatasi, tidak membutuhkan bantuanmu. Hayo pergi, sikapmu memualkan perutku. Busong terkejut dan heran. Masa kakek ini begini tak kenal budi, dibela malah balas memaki? Akan tetapi kemudian ia ingat bahwa kakek ini telah menyerahkan kitab kepadanya dan agaknya kitab itu yang kini diperebutkan, maka ia lalu mengangkat kedua tangan memberi hormat dan berkata, orang tua, kalau begitu biarlah kita berpisah. Harap kau orang tua suka menjaga diri baik-baik. Kemudian ia melempar pandang penuh teguran kepada dua orang Huisyo itu dan membalikkan tubuhnya, melangkah hendak pergi dari situ. Akan tetapi tiba-tiba Busong roboh terguling ketika sebuah tangan seorang Huisyo bergerak ke depan dan menyentuh pundaknya. Bukan main kuat tangan itu sehingga tanpa dapat dicegah lagi Busong terpelanting. Nanti dulu, orang muda. Kau pun harus ikut kami. Hei, apa-apaan ini? Jiwi Suhu, kalau mau mengajak aku mengunjungi ketua kalian boleh saja. Mari kita berangkat biar aku berunding atau berdebat dengannya. Akan tetapi orang muda ini tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini. Aku tidak sudi kalau pergi bersama dia. Dia sudah melihat kami hendak pergi bersamamu, maka ia tak boleh hidup lagi. Kalau dia tidak boleh ikut, biar dia kita tinggalkan, jawab seorang Huisyo dan tiba-tiba tangan kirinya bergerak. Sebuah benda bersinar terang menyambar ke arah Busong dan pemuda yang tanpa disadarinya sendiri telah memiliki pandang mata yang kuat dan tajam itu dapat melihat sebatang golok kecil melayang menuju ke arah lehernya. Akan tetapi karena ia tidak pernah mempelajari bagaimana cara orang mengelak dari ancaman seperti itu, ia menjadi bingung dan pada saat itu, dari arah yang berlawanan, menyambar sebuah benda kecil yang dengan kecepatan kilat melayang dan membentur Huitu, golok terbang, itu. Cering! Golok itu runtuh di atas tanah terpukul oleh sebuah benda yang hanya sebuah batu kerikil saja. Dua orang Huisyo itu mengangkat muka dan ternyata tak jauh dari situ telah berdiri seorang kakek tua yang kedua kakinya lumpuh dan berdirinya di atas kedua tongkat yang dipegangnya. Kedua kakinya bersila. Busong tentu saja mengenal kakek ini yang bukan lain adalah Kong Lo Senjin, kakek yang menjadi paman dari ibu gurunya. Biarpun ia tidak pernah menyukai kakek ini yang ia anggap kasar, galak, aneh dan ganas, namun kini ia harus mengakui bahwa kakek ini telah menyelamatkan nyawanya dari ancaman golok terbang tadi. Kong Lo Senjin. Seorang di antara dua Huisyo itu membentak. Kembali kau hendak memusuhi Hui Tupang. Belum lama ini seorang saudara kami kau bujuk membunuh istri Kim Mo Taisu dan kau biarkan ia tewas di tangan Kim Mo Taisu. Haha, salahnya sendiri dia tidak kuat melawan Kim Mo Taisu. Kau yang mengkhianatinya, kau berjanji hendak menghadapi Kim Mo Taisu. Sekarang ternyata kau malah menarik Kim Mo Taisu menjadi sekutumu. Kau curang dan sekarang apalagi yang hendak kau lakukan kepada kami? Huisyo tengik. Kau ini orang-orang apa berani bicara seperti itu kepadaku? Aku datang melarang kalian membunuh pemuda ini, dan tentang Ciu Guan Liong, dia akan ikut bersamaku, bukan bersama kalian. Hayo lekas menggelinding pergi dari sini. Kong Lo Senjin, orang lain boleh takut kepadamu, akan tetapi kami tidak. Bentakan ini disusul gerakan kedua tangan mereka dan tampaklah sinar berkelebatan. Kiranya banyak sekali golok terbang telah menyambar dan melayang ke arah tubuh kakek lumpuh itu bagaikan hujan.
Hebat memang kepandaian yang merupakan keistimewaan tokoh-tokoh Hui Tupang ini. Sinar terang golok-golok kecil itu sampai menyilaukan mata, mengeluarkan suara angin besar dan selain cepat melebihi anak panah terlepas dari busur, juga amat kuat karena digerakkan dengan pengerahan tenaga Lue Kang tinggi. Busong yang menonton dari samping merasa ngeri karena ia selain silau memandang sinar berkelebatan, juga tidak tahu bagaimana seorang manusia dapat menyelamatkan diri dari bahaya yang demikian hebatnya. 7 orang penunggang kuda yang lihai-lihai tadi seketika tewas, karena diserang sebuah Huitu setiap orang dan dia sendiri kalau tidak tertolong Kong Lo Senjin, tentu telah disembelih golok terbang. Apalagi sekarang kakek lumpuh itu sekaligus diserang dengan Huitu yang sedemikian banyaknya. Mana mungkin menyelamatkan diri? Ia sudah membayangkan betapa kakek itu akan roboh dengan tubuh tersayat-sayat menjadi beberapa potong daging kecil-kecil. Akan tetapi kali ini serangan golok-golok terbang itu ditujukan kepada Kong Lo Senjin, seorang kakek sakti yang berilmu tinggi. Memang kakek ini pun terkejut melihat hebatnya serangan kedua orang Huishio itu, dan maklum bahwa benda-benda terbang itu amat kuat dan berbahaya, tidak mungkin dapat ia halau dengan kedua lengan kosong belaka. Namun kakek ini segera mengayun tubuhnya dan kedua tongkat yang menggantikan kedua kaki itu kini diputar-putar di sekeliling tubuhnya, berubah menjadi segulung sinar yang melingkar-lingkar. Terdengar suara terang-tring tiada hentinya dan amatlah indah pemandangan di waktu itu. Sinar-sinar berkeredepan itu yang melayang ke arah kakek lumpuh, kini berpencaran seperti bintang-bintang jatuh dan suara nyaring yang terdengar karena bertemunya golok-golok terbang dengan kedua tongkat seakan-akan menimbulkan semacam musik yang aneh. Akhirnya habislah puluhan batang golok yang menjadi bekal kedua orang tokoh Hui Tupang itu. Mereka berhenti melemparkan golok terbang dan berdiri dengan mata mendelik memandang lawan. Akan tetapi kini Kong Lo Senjin pun sudah kehilangan tongkatnya dan tampak ia duduk bersila di atas tanah. Kedua tongkat yang tadinya mewakili kedua kaki dan kemudian dipergunakan untuk menangkisi golok-golok terbang itu ternyata telah hancur menjadi beberapa potong, menggeletak di depan kakinya yang lumpuh. Ternyata semua golok terbang dapat ditangkis akan tetapi kakek itu pun kehilangan sepasang tongkatnya yang menjadi rusak. Busong kaget dan mengira bahwa kakek itu terluka. Biarpun ia tidak pernah merasa suka kepada kakek itu, dan tadi hatinya berdebar keras mendengar percakapan antara mereka tentang pembunuhan yang dilakukan atas diri ibu gurunya yang ternyata merupakan persekongkolan antara kakek lumpuh itu dan orang Hui Tupang, namun melihat kakek itu tak berdaya agaknya, ia merasa kasihan dan melangkah mendekati. Lo Cianpue, apakah kau terluka? Sungguh tak tahu malu kedua Huishio itu, mengeroyok seorang tua yang lumpuh dengan golok terbang. Kong Lo Senjin tertawa. Aku hanya kehilangan kedua tongkatku, akan tetapi tidak mengapa, ada engkau di sini yang menggantikannya. Hayo, anak tolol, kau bantu kakekmu mengantar mereka ke neraka. Busong kaget sekali. Apa maksud Lo Cianpue? Akan tetapi tiba-tiba tubuh kakek itu bergerak, mencelat ke atas dan sebelum Busong tahu apa yang hendak dilakukan kakek itu, tubuh itu telah menyambar dan tahu-tahu telah berada di atas punggungnya. Kedua kaki yang lumpuh itu bergantungan dari atas kedua pundaknya dan ternyata kakek itu sudah menduduki tengkuknya. Hayo bawa aku mendekati mereka, teriak Kong Lo Senjin. Tahulah kini Busong maksud kakek itu. Ia hendak dijadikan semacam kuda tunggang karena kakek itu lumpuh dan tidak dapat berjalan. Tentu saja ia merasa tidak suka, apalagi kalau disuruh bertempur. Akan tetapi tiba-tiba ia merasa tubuhnya terdorong ke depan dan tanpa dapat ia tahan lagi kedua kakinya sudah melangkah cepat ke depan. Kiranya kakek sakti itu menggunakan tenaga saktinya untuk memaksa dan mendorongnya. Kedua orang Huishio Hui Tupang itu pun marah melihat Hui Tupang mereka tidak berhasil merobohkan Kong Lo Senjin, hanya merusak sepasang tongkatnya. Akan tetapi mengingat bahwa kakek lumpuh itu kehilangan senjatanya, mereka menjadi besar hati dan segera menerjang maju, menyerang Kong Lo Senjin dan tentu saja karena Busong tidak terluput pula dari serangan-serangan. Dapat dibayangkan betapa kecut hati Busong. Ia merasa angin menyambar-nyambar dari depan dengan dahsyatnya. Akan tetapi Kong Lo Senjin juga sudah bergerak, kedua tangannya menyambar-nyambar ke depan dan bukan main hebat dan dahsyatnya angin pukulan yang keluar dari tangan dan lengan bajunya. Begitu kakek lumpuh ini memutar kedua tangannya, lawan-lawannya terdesak mundur dan mengeluarkan seruan kaget. Hahaha, kalian hendak lari kemana? Kong Lo Senjin berseru dan tubuhnya sampai hampir tergantung dari leher Busong saking besarnya nafsu menjatuhkan kedua lawannya yang selalu melompat menjauhkan diri.
Beberapa kali kakek itu menepuk kepala Busong sambil menghardik, "Hayo cepat kejar mereka, tolol." Akan tetapi Busong yang tidak mempunyai nafsu untuk berkelahi, hanya bergerak seenaknya saja, hanya menurutkan dorongan yang memaksa tubuhnya mendoyong ke depan atau ke kanan kiri dan melakukan langkah kalau terpaksa saja. Ternyata bahwa kedua orang Huisyo itu hanya istimewa dalam penggunaan Hu itu saja. Dalam pertandingan tangan kosong, mereka bukanlah lawan Kong Lo Senjin yang memiliki sinkang jauh lebih kuat daripada mereka. Semua serangan mereka, baik yang ditujukan kepada tubuh kakek itu maupun yang mereka arahkan kepada Busong membalik oleh dahsyatnya angin gerakan kedua lengan kakek lumpuh. Mereka menyadari hal ini, maka setelah melawan dengan susah payah selama puluhan jurus, keduanya lalu melompat dan melarikan diri. "Tolol, kejar mereka!" Kong Lo Senjin menjambak-jambak rambut Busong. Akan tetapi Busong tidak mau, bahkan berdiri tegak. "Saya tidak bisa lari secepat mereka, pula apa gunanya saya mengejar mereka, Lo Cianpui? Hayo kejar mereka, kalau tidak kuhancurkan kepalamu." Kong Lo Senjin membentak lagi. Akan tetapi Busong tidak menjawab, melainkan memandang ke kiri dan berseru. "Celaka, kakek itu menggantung diri." Amat cepat gerakan Kong Lo Senjin. Tubuhnya sudah mencelat dari atas pundak Busong dan dalam keadaan melayang ini ia sekali sambar sudah memutuskan tali gantungan dan melempar tubuh Ciu Guan Liong ke atas tanah, sedangkan dia sendiri pun sudah bersila di dekatnya. "Tua bangka sialan!" Kong Lo Senjin mengomel, akan tetapi ia tidak pedulikan kakek sastrawan yang sudah megap-megap itu, melainkan cepat ia memeriksa semua pakaian Ciu Guan Liong dan mengeluarkan isi sakunya. Akan tetapi benda yang dicari-cari, kitab itu, tidak ada. Kong Lo Senjin menjadi marah, ia mencengkeram kedua pundak kakek yang sudah sekarat itu, mengguncang-guncang dan mengangkat tubuhnya sambil berseru, "Di mana kitab itu? Hayo katakan, di mana kitab itu?" Suaranya amat menakutkan dan penuh ancaman. "Lo Cianwei, jangan siksa dia. Lihat dia sudah payah. Tidak peduli. Hei, Ciu Guan Liong. Hayo bilang, di mana kitab itu kau sembunyikan? Demi iblis, kalau tidak mengaku, kusiksa kau biar mati perlahan-lahan." Lo Cianpui, Busong sudah hampir saja mengaku dan menyerahkan kitab itu karena ia tidak tahan menyaksikan kakek yang lemah itu tersiksa, akan tetapi pada saat itu si sastrawan tua sudah membuka mata dan berkata lemah. "Kitab itu kuberikan kepada Kim Mo Taisu." Setelah berkata demikian, kakek itu menjadi lemas dan ketika Kong Lo Senjin melepaskannya, ia telah tewas. Busong menundukkan mukanya dan menarik napas panjang. "Biarkan aku mengubur jenazahnya," katanya perlahan, lalu ia memungut sebatang golok besar dari pinggang mayat seorang di antara 7 penunggang kuda tadi. "Dan mayat mereka juga," tambahnya. Bocah kurang pekerjaan engkau ini. Mana gurumu? Dan mengapa engkau berada di sini?" "Saya diutus oleh Suhu untuk menempuh ujian di kota raja, Lo Cianpui. Adapun Suhu sendiri sudah meninggalkan gunung untuk membalas dendam kematian Subo." Kong Lo Senjin termenung sejenak. "Kau buatkan sepasang tongkat untukku. Hayo lekas. Aku harus segera pergi dari sini." Bagi Busong, lebih lekas kakek itu pergi lebih baik, maka tanpa membantah ia lalu naik ke atas pohon, memilih 2 batang cabang pohon dan menebangnya dengan golok. Setelah membuangi ranting dan daunnya, ia menyerahkan sepasang tongkat itu kepada Kong Lo Senjin. Kakek ini menerima sepasang tongkat dan sekali menggerakkan tubuhnya, ia sudah berdiri di atas kedua tongkat itu. "Kau dengar baik-baik. Menurut kakek sastrawan ini, kitabnya diserahkan kepada suhumu. Hal ini berarti suhumu akan dimusuhi dan dicari orang seluruh Kangou. Maka kau harus tutup mulut, jangan bicarakan hal itu kepada siapapun juga. Awas kalau kau membongkar rahasia ini, aku akan datang dan menghancurkan kepalamu, mengerti?" "Mengerti, Lo Cianpui." Kong Lo Senjin tersenyum dan mengangguk-angguk, kemudian ia melesat pergi dengan kecepatan yang membuat Busong kagum dan bengong. Tapi ia lalu tak memperhatikan lagi kakek itu dan segera mulai dengan tugasnya mengubur mayat Ciu Guan Liong dan mayat ke-7 orang penunggang kuda tadi. Matahari telah terbenam ke langit barat ketika ia menyelesaikan tugasnya, kemudian sambil menggendong bungkusan pakaiannya, ia melanjutkan perjalanannya, melangkahkan kaki menuju ke tembok kota raja. Untung pintu gerbang belum tertutup dan tergesa-gesa ia memasuki kota raja yang amat asing baginya.
Kagum ia melihat gedung-gedung besar akan tetapi juga hatinya kecut ketika ia menyaksikan para pengawal dan orang-orang berpakaian seperti 7 orang penunggang kuda yang mayatnya ia kubur tadi menjaga di tiap pintu gerbang gedung-gedung besar itu. Dengan bertanya-tanya, mudah saja ia mencari rumah penginapan Liok An yang berada di ujung kiri jalan raya, dekat pintu gerbang kota raja sebelah barat. Rumah penginapan Liok An ini tidak besar, dan huruf Liok An yang terpancang di atas papan depan rumah itu sudah tua. Karena hari sudah menjelang gelap, Busong merasa tidak sopan mencari tempat sahabat atau kenalan gurunya, maka ia lalu memasuki rumah penginapan itu dan minta kamar kepada seorang pelayan tua yang menyambutnya. Losmen ini kecil dan miskin, maka tidak banyak tamunya dan dengan mudah Busong mendapatkan sebuah kamar. Kemudian kepada pelayan tua ia bertanya tentang seorang pengurus rumah gadai bernama Ciu Tang yang katanya tinggal di sebelah kiri losmen itu. Ciu Tang. Memang ada, dan sore hari begini rumah gadai sudah tutup. Rumahnya di sebelah belakang losmen ini. Apakah Kongcu hendak menemuinya? Benar, Lopek. Akan tetapi besok pagi-pagi saja. Saya harap kau suka mengantar saya ke sana. Pelayan itu senang dengan sikap dan kata-kata pemuda yang sopan ini, maka ia segera menyatakan kesanggupannya. Dan pada keesokan harinya, pagi-pagi ia sudah diantar pelayan itu ke sebuah rumah dalam lorong kecil dekat losmen. Setelah bertemu dengan orang yang dicarinya, pelayan itu meninggalkannya. Ciu Tang seorang setengah tua yang tinggi kurus, berjenggot panjang akan tetapi terpelihara dan pakaiannya biarpun tidak mewah cukup rapi. Busong cepat memberi hormat dan berkata, maafkan kalau kedatangan saya mengganggu paman. Saya Liu Busong dan kedatangan saya adalah atas kehendak suhu yang membawakan sebuah surat untuk paman. Ia mengeluarkan surat Kim Mo Taisu dan menyerahkannya kepada laki-laki berjenggot itu. Begitu menerima surat dan membaca nama pengirimnya, Ciu Tang cepat-cepat mengangkat kedua tangan memberi hormat dan wajahnya berubah penuh hormat. Ah, kiranya Hyante ini murid tuan penolong kami Kim Mo Taisu? Silakan duduk, silakan, Busong mengaturkan terima kasih dan mereka duduk di atas bangku menghadapi sebuah meja bundar bentuknya. Ciu Tang membuka sampul surat dan membaca sambil meraba-raba jenggot dan mengangguk-angguk. Kemudian ia melipat surat dan menyimpannya dalam saku baju. Inkong, tuan penolong, sudah mengatakan halmu hendak mengikuti ujian dan mengingat akan budi yang dilimpahkan Inkong kepada kami, maka saya akan berusaha sedapat mungkin menolongmu, Hyante. Busong cepat-cepat memberi hormat dan berkata, terima kasih atas kesanggupan paman, dan saya mohon petunjuk. Orang yang bernama Ciu Tang itu menarik napas panjang. Dengan adanya perang terus-menerus, perebutan kekuasaan dan penggantian pemerintahan, nasib kita kaum terpelajar sungguh celaka. Karena keadaan tidak pernah aman, maka para pembesar jarang ada yang jujur, bertindak menindas dan korup. Dalam hal ujian juga sama saja. Setiap tahun banyak yang mengikuti ujian, namun yang berhasil dan lulus hanyalah mereka yang dapat menyuap dengan banyak emas. Namun, saya mengenal kepala bagian ujian, yaitu Pangeran Sumakong. Biarpun belum tentu beliau sudi memandang muka saya, namun setidaknya tentu Hyante akan mendapat perhatiannya dan tidak akan dilewatkan begitu saja. Banyak terima kasih, Paman. Sungguh budi Paman amat besar. Jangan bicara tentang budi, Hyante. Kalau mau bicara tentang budi, maka gurumulah yang telah melimpahkan budi kepada kami sekeluarga. Kalau tidak gurumu, tidak hanya perusahaanku bangkrut, akan tetapi mungkin kami serumah tangga sudah binasa semua. Lalu tuan rumah itu bercerita betapa dahulu ketika ia diganggu gerombolan penjahat di kota raja dan anak perempuannya hendak dirampas, ia telah ditolong oleh Kim Mo Taisu yang membasmi gerombolan itu sehingga keluarganya selamat dan perusahaannya biarpun kecil masih dapat berjalan sampai sekarang. Busong lalu diperkenalkan dengan nyonya rumah yang amat ramah dan 3 orang anak laki-laki belasan tahun yang semua merupakan anak-anak terpelajar pula. Putri sulung keluarga itu sudah menikah dan tinggal di kota Ansui. Selanjutnya Busong diminta tinggal di rumah keluarga Ciu Tang sambil menanti pembukaan waktu ujian. Memang benar apa yang diceritakan Ciu Tang kepada Busong. Pada waktu itu, yang menjadi kepala bagian ujian adalah Pangeran Sumakong, seorang pangeran yang menggunakan kedudukannya untuk mencari keuntungan besar bagi dirinya sendiri. Karena dia masih terhitung warga dengan keluarga Raja Chou muda, maka kekuasaannya besar juga dan biarpun tindakannya yang korup ini bukan rahasia lagi, namun tidak ada yang berani mengganggunya.
Karena ia hanya memperhatikan para pelajar pengikut ujian yang sanggup memberi sogokan besar, maka hasil ujian itu tentu saja bukan didasarkan atas baik buruknya tulisan atau pandai tidaknya si pengikut, melainkan didasarkan atas besar kecilnya uang sogokan. Tentu saja Pangeran Sumakom bukan seorang sembrono. Dia tentu lebih senang kalau mendapatkan penyogok yang memang pintar, karena meluluskan seorang pengikut yang terlalu bodoh juga merupakan hal yang mendatangkan resiko besar baginya. Maka setiap diadakan ujian, dia sendiri selalu memeriksa hasil para pengikut. Kurang lebih sebulan setelah Busong tiba di kota raja, ujian diadakan. Dengan hati berdebar Busong mengikuti ujian dan alangkah girang hatinya ketika ia mendapat kenyataan betapa mudah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kertas ujian, dan betapa mudah judul-judul yang harus ia buat dalam karangan. Pada masa itu, ujian didasarkan kepada pengetahuan filsafat-filsafat dan ujar-ujar dari kitab-kitab kuno. Karena Busong memang menggemari hal ini, tentu saja hampir semua telah hafal olehnya dan dengan mudah saja ia memenuhi syarat dan dapat menjawab dengan memuaskan dalam bentuk tulisan yang indah. Ciutang bukanlah seorang kaya raya. Memang ia pun memberi uang sogokan untuk membela Busong, akan tetapi dibandingkan dengan penyogok-penyogok lain, jumlahnya terlalu kecil. Akan tetapi karena Ciutang seringkali menjadi perantara bagi para penyogok yang tiap tahun membanjiri kota raja, dia sudah dikenal oleh Pangeran Sumakom dan inilah yang memberi harapan kepadanya karena dalam suratnya ia mengaku bahwa Liu Busong adalah seorang keponakannya sendiri. Seperti biasa terjadi tiap tahun, hasil ujian itu menghancurkan harapan puluhan, bahkan ratusan pelajar yang semula datang ke kota raja penuh harapan. Mereka dinyatakan gagal dalam ujian. Bertahun-tahun waktu terbuang sia-sia mempelajari puluhan ribu huruf, menghafal ratusan sajak, menelan ribuan bait ujar-ujar kuno. Hanya beberapa puluh orang yang dinyatakan lulus, yaitu mereka yang membawa bekal cukup tebal. Di antara mereka yang dinyatakan tidak lulus termasuk nama Liu Busong. Luar biasa. Busong berseru heran dan menyesal ketika mendengar pengumuman itu. Semua pertanyaan dapat saya jawab dan semua sajak dan karangan saya tulis sebaiknya dalam waktu paling cepat. Tidak aneh, sama sekali tidak aneh, kata Ciutang sambil menggerak-gerakkan tangan. Kita tidak punya banyak emas, itulah sebabnya kau tidak lulus, Hyante. Saya menyesal sekali, dan merasa malu hati terhadap Inkong Kim Mo Taisu, akan tetapi apa mau dikata, saya bukanlah orang kaya. Harap Paman Ciutang jangan sesalkan hal itu. Cepat Busong berkata menghibur. Suhu sendiri sudah tahu akan hal ini dan sama sekali bukan kesalahan Paman. Saya yakin bahwa Paman sudah cukup memperjuangkan dan biarpun saya tidak lulus, tetap saja saya takkan melupakan budi kebaikan Paman. Hanya saya merasa penasaran dan heran, mengapa orang-orang terpelajar seperti mereka yang duduk di atas itu sampai hati melakukan hal-hal yang demikian memalukan? Tadinya saya kira hanya ilmu kepandaian silat saja yang dapat dipergunakan orang untuk kejahatan, siapa orangnya tidak akan merasa heran dan bingung memikirkan betapa orang-orang yang mempelajari segala macam keindahan seni seperti melukis dan membuat sajak, menulis halus, dapat melakukan hal-hal yang hanya patut dilakukan seorang penjahat. Sekarang bagaimana, Hyante? Kemana Hyante hendak pergi? Apakah hendak kembali kepada Inkong Kim Mo Taisu? Busong termenung. Kemana? Gurunya pergi entah kemana dan entah bila kembalinya. Dan untuk apa kembali ke puncak gunung? Tidak ada siapa-siapa di sana, yang ada hanya kuburan eng-eng. Yang ada hanya kenangan penuh duka. Mencari ibunya? Ya, dia akan mencari ibunya, akan merantau kemana saja. Saya akan pergi, Paman. Besok saya pergi, entah kemana belum dapat saya katakan, Ciutang merasa kasihan kepada pemuda ini. Hadapi sebuah meja bundar bentuknya. Ciutang membuka sampul surat dan membaca sambil meraba-raba jenggot dan mengangguk-angguk. Liu Hyante, kalau kau suka tinggal di sini, biarlah kau membantu perusahaanku. Bukan pekerjaan yang layak untuk seorang pelajar seperti engkau, akan tetapi lumayanlah sambil menanti kesempatan diadakan ujian lain tahun. Akan tetapi sama sekali Busong tidak tertarik lagi. Ia menggeleng kepala dan menjawab, terima kasih, Paman. Akan tetapi saya lebih suka merantau, pada keesokan harinya, pagi sekali Busong sudah siap hendak berangkat. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda berhenti di depan rumah Ciutang dan seorang laki-laki berpakaian gagah turun dari kuda, menghampiri pintu dan langsung bertanya kepada Busong yang duduk di luar bersama Ciutang. Apakah di sini tinggal seorang pelajar bernama Liu Busong?
Busong cepat bangkit berdiri dan menjura. Saya sendiri bernama Liu Busong. Orang itu memandangi Busong penuh perhatian, lalu balas menjura. Bersambung ke bab 53. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.